ya semua merayakan ini. Tapi saya kepingin sekali bahwa sebagai gembala, untuk saudara yang mulai dengan kami puluhan tahun ya. Nah, 33 tahun saya di sini. Apakah makna ini kita ada dalam kita? Bukan cuman agenda tahunan. Ya, kita bisa lelah secara fisik bikin segala perayaan. Tapi di dalam kita bergairah nggak gitu saudara? Saudara benar-benar nggak berdiri di atas fakta, bukan hanya firman tapi sejarah dunia membuktikan, mencatat tentang kebangkitan Yesus itu. Nah, saya mau makna ini benar-benar dalam di dalam kita. Jadi kita bukan sekedar ritual agamawi, no. Saya kasih judul hari ini, kemenangan pertama Paskah dan kondisi dunia saat ini. Kalau kemenangan pertama berarti ada kedua, ketiga dan seterusnya. Ini baru pertama. Yang saya mau bagi maksudnya. Bapak, pesan Allah tidak bisa kalah atas situasi yang mengubah hampir segala sesuatu yang sedang terjadi. Nggak bisa. Apa aja yang ada di sekeliling kita, dia nggak bisa mengalahkan firman Tuhan. Karena Injil tetap masih menjadi kabar baik untuk setiap keadaan yang nggak baik. Mungkin tidak baiknya saudara yang ukur. Ada satu keadaan tidak baik sampai katakan dibuang dari masyarakat. Dianggap sampah masyarakat. Itu manusia. Tuhan bisa ambil sampah-sampah itu dan mengubahnya menjadi permata. Gak main-main saudara. Mati dan bangkit itu gak main-main. Nah, saya cuman ingin, karena kita bilang percaya, mengaku, saudara perlu masuk ke dalam, lebih dalam lagi maknanya itu. Kenapa gini? Karena dunia harus nonton kita. Dunia nggak baca Alkitab. Dunia baca hidup orang percaya. Benar nggak sih Tuhan itu? Nah, Paulus ingatkan kita waktu itu untuk jemaat di Roma. Hari ini buat kita, Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang, harus tahu saudara. Kalau belum tahu, cari tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Di sini nggak ada batas waktu. Turut bekerja dalam apa saja. Nggak ada. Nggak ada masa kadaluarsa, nggak ada. Dia turut bekerja. Selama kamu bernafas, dia turut bekerja. Apa? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara udah tahu ayat ini. Bisa nggak maknanya saudara dapat lebih dalam lagi? Bagi mereka yang mengasihi dia, ini pilihannya. Betul Tuhan sayang semua orang. Tapi itu terwujud nyata buat orang yang memberi respon atas apa yang dia buat. Itu orang yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah minggu-minggu lalu, saudara ingat kembali, persembahkanlah hidupmu. Bukan untuk jadi pendeta, bukan. Untuk kamu menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kamu. Itu. Ya. Iman yang teruji. Jadi iman harus diuji. Baru saudara bisa mengakui itu. Membuat kita bisa melihat bahwa Allah
sudah selesai berurusan dengan kematian. Sehingga apa yang kita hadapi cuman bayang-bayang kematian. Saya pilih kata ini. Kita semua pasti mati. Tapi gini, jangan takut mati karena kita pun pasti bangkit. Nah itu. Jadi mati yang orang lain ngerti, buat kamu dan saya yang percaya, bayang-bayang kematian. Kita bukan mati karena dosa, bukan. Karena tubuh ini tubuh yang harus dibuang. Tanah kembali kepada tanah. Jadi memang kita mati, tapi kita bangkit lagi. Nah ini membuat saudara tidak takut menghadapi kematian. Tuhan yang kamu percaya dia pun bangkit dari kematian. Untuk memberi bukti buat kita. Dan memberi harapan buat kita. Kita pun, kita disebut anaknya. Jadi saudara gak perlu takut. Orang lain akan ketakutan. Karena mereka, tapi benar secara teologis saya bilang, mati itu final, gak bisa berubah lagi. Cuman selagi kamu ada napas, itu kesempatan kamu berubah. Kesempatan kamu berbalik kepada dia. Gitu. Kenapa? Tuhan tidak pernah berubah. Manusia yang berubah oleh kehendak bebas. Kita yang berubah. Dulu kita hebat, dulu kita tekun, terus kita, itu kan pilihan, kehendak bebas. Kata Immanuel, gitu. Allah menyertai kita. Itu jaminan saudara. Itu jaminan. Itu surat bukti. Sebab Yesus dapat menjadi segalanya. Dan satu-satunya bagi kita. Itu. Nah, kedatangan Yesus ke bumi sampai dia mati dan bangkit. Cuman untuk satu misi ini. Memberitakan kabar baik. Arti Injil, gospel. Diterjemahkan good news. Apa itu kabar baik? Saya pilih satu kata aja, kabar baik. Jesus love you. Kalau nggak ada siapapun bisa bilang ini buat kamu. Ada satu pribadi di sorga yang tidak pernah berhenti untuk bilang buat kamu, I love you. Itu Injil. Itu Injil. Lukas 4 ayat 18. Nah ini untuk Tuhannya. Sudah bilang ini, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku. Ini untuk Yesus. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saya mau saudara ambil makna ini. Mungkin kamu mewah secara sosial, secara apa. Tapi kamu lupa, kamu kadang-kadang banyak kita nggak sadar. Kita miskin. Ia telah mengutus aku. Apalagi? Berikut. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sebenarnya itu kita. Yang kita nggak sadar. Apalagi? Penglihatan bagi orang-orang buta. Mungkin kita tidak buta secara fisik. Tapi kita buta secara hati. Lalu membebaskan orang-orang tertindas. Kita ditindas dengan sistem dunia. Kita jadi budaknya dunia. Kalau dia tutup gini, memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Tadi pertama kita baca, Yesus sedang begini, aku diurapi, roh ditaruh di dalam aku, itu kayak pernyataan dengan surat yang sah dari sorga, tanda tangan, ada faktanya semuanya. Jadi Tuhan bukan asal ngomong, sorga kayak ada cap,
permanen. Ada roh, ada urapan, ada kuasa. Dari situ dia kasih tahu, ini yang saya mau kasih buat kamu. Membebaskan kamu dari buta, tertindas, semuanya. Nah, semua itu disimpulkan dalam satu kalimat. Good news, kabar baik. Gospel. Nah, kita bedah satu-satu. Miskin. Apa itu? Kamu gak miskin mungkin secara harta, benda. Tapi miskin pemahaman. Miskin tentang apa yang Yesus sudah buat. Apa yang Yesus sudah lakukan. Akhirnya mungkin bajumu bagus, rumahmu bagus. Tapi kita hidup seperti anak piatu. Ya. Saudara, korupsi itu piatu. Kamu gak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Mencuri, apa aja, sebut yang lain. Orang tawanan. Apa ya? Jiwa kita yang tertawan. Nah, yang dari semua saya pilih ini, legalisme agamawi. Kita frustrasi. Sekian peraturan, kamu berusaha. Saya harus buat 7 hal supaya Tuhan sayang. 2 aja gak sanggup, 7 lagi. Itu legalisme agamawi. Saya gak percaya Tuhan minta sesuatu dari saudara yang dia tahu saudara gak bisa, tapi dihukum. Saya gak ikut Tuhan yang gitu. Kamu pun jangan mau ikut yang begitu. Gak mungkin Tuhan minta sesuatu yang dia tahu kamu gak bisa, lalu dihukum. Tapi legalisme agama buat itu. Kita doa pagi ya jam 5 di sini ya. Saudara yang gak bisa, aduh Tuhan marah. Nah itu tuh, itu contoh kecilnya. Gitu. Itu yang gitu-gitu tuh. Itu tawanan. Buta, apa buta? Buta akan kebenaran Injil. Sampai kamu bisa tukar Yesus karena cinta. Karena proyek. Karena posisi. Kamu gak bisa melihat identitas dirimu di dalam Kristus. Saya sudah bicara ini, saya sudah mengajar ini. Siapa kamu? You are God, masterpiece. Saya mahakaryanya Tuhan. Wow, lihat. Tapi kamu gak kenal itu. Itu buta. Apa tertindas? Tertindas sebagai akibat kepercayaan yang salah. Adanya persyaratan yang kamu gak bisa penuhi. Ini semua. Saya gak mulus kok saudara. Sama, saya lewatin ini semua. Teologi tambal sulam yang coba bawa saya pada pengertian yang salah. Sama. Seperti itu. Tapi saya diingatkan, awal-awal saya mulai melayani dia. Gak tahu apa-apa, gak tahu. Cuman seperti jatuh cinta sama Tuhan. Pelayanan juga cuma nyanyi-nyanyi, gak berkhotbah. Cuman gitu. Tuhan ingatkan saya, awal dia angkat saya dari mana. Ingat Chris, dari mana saya ambil kamu. Orang bilang, masa itu aja. Saya gak malu cerita yang lalu karena saya gak seperti itu. Kenapa orang bersaksi gak malu cerita siapa dia dulu? Karena dia sudah tidak seperti itu lagi. Itu sebabnya kesaksian itu powerful karena realitas.
Saya diingatkan aja. Gitu. Apa kebangkitan? Kamu sudah dapat gak makna terdalam Yesus buat kamu? Saya cuma nyanyi saudara, karena belum bisa, baru bertobat. Tahun 82 saya belum menikah, kita sama-sama dibina di satu komunitas. Gitu. Misi pekabaran Injil Alkitabiah waktu itu. Gitu. KM Yusuf Roni, itulah bapak rohani pertama kita. Nol, nggak tahu apa-apa. Saya anak band, nggak mikir gereja, seniman, semua nggak tahu. Sekali-kalinya kami masuk di situ. Khotbah nggak bisa, tahu apa? Masih belum belajar segala macam. Cuman begitu cintanya sampai berpikir bahwa seakan-akan Yesus akan datang bulan depan. Kita kebaktian tuh jam 5 pagi. Jadi dari jam 12 siang udah kumpul, ngatur sound system, karena masih muda kan. Jadi pelayanan kemana-mana nyanyi. Kalau yang khotbah dapat persembahan, saya kantongnya besar, tapi bukan persembahan. Roti, lemper, gitu, kue-kue ditaruh di situ. Ini Chris, tadi nyanyi lu bagus nih. Nah itu, kantongnya lebih besar dari yang khotbah, tapi isinya kue sisa gitu. Tapi sukacita banget. Kalau dikasih transport, uang tuh cuma transport. Nggak punya mobil, naik bajai. Naik bajai lo tau nggak, kuping pek, denger lagu fals semuanya. Tapi waktu itu bayangin, nah saya menikah, nggak punya apa-apa, buat saya itu cuma anugerah Tuhan. Ada keluarga siapa mau kasih anaknya buat laki-laki yang nggak ada jaminan masa depan. Ini cuman Tuhan buka film saya dulu, waktu dari mana kamu saya ambil. Istriku lagi-lagi hamil istriku. Pulang pelayanan biasa, kantong gede tadi. Yang isinya roti-roti sisa. Nah, pulang, udah tidur, saya taruh di dapur. Jam 3 pagi dia bangun. Lapar Chris. Oh ada tuh. Udah biasa. Yuk, gua ambil kue. Tempat tidur aja gak punya, kasur aja digeletak. Itu tahun-tahun 85, 86 tuh. Itu kantong gede. Saya tumpahin. Bukan kue, uang 5 juta. Cuma nangis. Seperti itu film yang Tuhan puterin buat saya. Dalam minggu-minggu ini. Saya mau, seperti Tuhan, saya akan cerita Paskah seperti dulu-dulu lagi ya. Bukan sesuatu buat saya. Maksudnya ini yang saya bilang, kamu mau tetap hidup kayak anak piatu. Padahal Yesus sudah bangkit buat kamu. Kamu tetap punya roh yang wow. Mana bisa? Itu buat saya, Nah, pertama kali saya berkhotbah. Pertama kali. 80 berapa ya? Ambon Praise Center. Karena sebelumnya pelayanan keliling. Pergi Amerika, Australia. Pergi kita berdua-berdua. Cuma nyanyi. Nggak berkhotbah. Anak-anakku masih kecil. Kita bawa. Tuhan kasih lihat. Kamu lihat guys. Cuma dengan Alkitab. Saya masih ingat. Saya nyanyi di Bandung. Tidur di rumah satu keluarga. Damapoli. Bukan pendeta. Orang Manado aja. Dia lihat saya. Dia bilang, Chris, ngana baca terus tuh Alkitab. Ngana bawa terus. Nanti Alkitab bawa ngana pi di mana-mana. Saya nggak pernah dengar dari pendeta. Saya dengar dari orang. Bagus banget dia ngomong gini. Hari itu nggak terjadi. Setahun 2 tahun. Ke Amerika, ke Australia, pergi ke Eropa. Cuma nyanyi. Anak-anakku masih kecil.
3, 4, kita bawa semuanya. Gak ada yang gak bisa. Saya sampai, Tuhan kasih ingat, dia puter. Ingat Chris, dari mana kamu saya ambil. Wow, saya bilang tuh Tuhan. Nah di Ambon ini, tahu gak? Dulu belum gereja, Ambon Praise Center. Udah datang ya buat nyanyi lagi. Bawa gitar. Doa. Kebaktian kira-kira 1 jam sebelum mulai. Yang khotbah gak datang. Mereka yang doa bilang begini. Kata Tuhan, Bung Kris yang khotbah. Bayangin dituduh 5 menit sebelumnya. Gue bisa apa? Yang gue ingat khotbahnya Yusuf Roni. Nah, dia kan bapak rohani gue. Wih, jadi oke, gue ingat. Jadi saya jalan ke mimbar, gue gaya kayak Yusuf Roni. Karena aku nggak tahu apa-apa. Saya masih ingat kita khotbah di Ambon, itu pertama kali. Istri saya tahu saya ke Ambon buat nyanyi. Saya khotbah, bertobat orang nangis. Gua pulang. Lalu bagaimana Chris? Gila yut, gue disuruh khotbah. Habis itu minggu depan, bulan depan khotbah terus. Terus belajar Alkitab, sekolah Alkitab malam semua, tapi nggak lulus. Gitu, ulang lagi. Saudara, don't limit God. Lu batasin dia. Gitu. Masih banyak orang yang tidak memahami kondisinya. Masih banyak banget. Kita bangga dengan semua, lu gak bawa mati. Lu tahu gak lebih berbahaya kalau lu cuma tawanan. Lu miskin di depan. Secara spirit ya, ini saya bilang itu. Wow. Paulus bilang ini, 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Apa kasih karunia? Kemampuan ilahi. Tapi karena kemampuan ilahi, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ini doa saya dalam bulan ini. Cara saya berdoa. Tuhan, oleh kemampuanmu, saya bisa hidup untuk memuliakan Engkau. Sebab saya gak mungkin bisa. Dengan cara, gak bisa. Jangan so tahu Chris. Saya gak mungkin bisa. Mau berjanji apapun, 5 menit lagi lu bisa menyangkal dia. Makanya ini doa saya dalam akhir ini. Tuhan, oleh kemampuanmu yang kamu taruh di dalam saya bisa hidup memuliakan Engkau. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia Allah yang dianugerahkan. Artinya gini, itu bukan prestasi kamu. No. It's a gift. Itu pemberian. Bahasa Ibrani bilang ini, jangan sombong ale. Nah, itu. Dia anugerahkannya kepadaku. Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jangan cemburu lihat orang lain lebih, jangan. Rubah. Bersyukur, Tuhan. Bersyukur. Ada orang diangkat. Ada orang lebih hebat. Bersyukur. Rubah aja. Itu kamu ngerti identitas kamu. Nggak ada anak emas buat Tuhan. Nggak ada. Semua sama. Nggak ada superstar. Kita semua imamat rajani. Nggak ada. Nggak ada. Wow. Tujuan Yesus datang bukan untuk dosa. Pikir baik-baik. Dosa adalah penghalang tujuan Yesus datang.
Dia datang untuk bersekutu dengan kita. Dosa penghalangnya. Itu. Wow. Sistem dunia ini yang kita hidup di dalamnya udah rusak. Dan sistem itu cenderung dia seret kita untuk hanya menerima kehidupan apa adanya. Kesannya rendah hati, kagak, sombong. Itu mentalitas korban. Ayo. Karena kamu dapat semacam udah cap anak daerah. Iya, tapi kamu anak Yesus. Kamu punya Tuhan yang besar. Itu kamu makna dari kenaikan kebangkitan dia. Dia mesti berakar kuat di sini. Jangan minder. Itu. Untuk jadi pemenang, ini tindakan kamu. Kita harus bangkit. Lalu apa? Ambil risiko kegagalan. Bisa dong. Kan belum mati. Gagal. Ulang lagi. Gagal. Ulang lagi. Jadi jago loh nanti. Apa tujuannya? Atau apa dasarnya kamu gak takut? Apa yang mendorong kamu? Upaya menjadi apa yang Tuhan inginkan? Upaya menjadi apa yang Tuhan inginkan? Saya nggak sebut nama, saya nggak cerita apa, tapi ini sahabat saya. Karena saya mau jelasin ini. Dia pinter banget, kuliahnya pinter sampai di Jepang, di mana-mana. Satu kali dia melamar kerja, dia ditolak karena status usia, umur udah tua. Jadi dia ditolak. Dia hidup benar. Yang saya kaget, saya baru sekali dengar ada orang seperti ini. Waktu dia ditolak, dia ngomong begini, nggak apa-apa. Boleh nggak? Saya nggak usah digaji. Saya kerja di sini asal dikasih makan. Wah itu saya kaget. Kok lu gitu sih? Saya tanya gitu. Iya Chris, mobil gue udah gue jual, gue udah nggak punya apa-apa. Saya nggak usah digaji, asal saya dikasih makan. Itu mereka pun belum pernah lihat yang kayak gini. Mereka diam sebentar, berhenti masuk meeting, cuman 10-20 menit. Keluar lagi, yang lain ditolak, dia yang diterima. Tuhan itu sutradara hidup saudara, bukan kamu. Terus saya lihat dia bilang, iya. Dia kerja 2-3 bulan, 4 bulan. Perusahaan ini join dengan satu perusahaan besar di Amerika. Nah, anak ini dia yang memenuhi syarat dari semua yang kerja di situ untuk pergi ke sana. Deal dengan perusahaan itu. Masih banyak yang saya bisa cerita, saya batasi di sini aja. Ini saya yang mau cerita gini, yang saya mau bilang tadi. Kamu bisa lihat gak? Kamu terbuang sekalipun. Lalu kamu buta. Kamu pikir itu nasibmu. Kamu lupa ada satu pribadi yang lihat kamu. Nah itu. Jadi kamu mesti bangkit. Bangkit. Risikonya gagal. Gak apa-apa bangkit. Nah saya kasih contoh cerita ini di Alkitab. Khotbah saya gak panjang. Saya kasih contoh. Ini di Alkitab. Tentang orang kusta. Saudara kira-kira kusta itu gimana?
itu sudah terbuang dari masyarakat yang normal. Kusta itu kutuk, kusta itu hina, udah. Gak mungkin kamu mau terima pegawai kusta kerja sama kamu. Gak mungkin. Lu pinter kek, lu tetap gak bisa. Kusta. Udah, buang. Ini cerita di Alkitab. 4 orang kusta. Mereka diusir. Mereka di luar benteng. Gak boleh. Ya, apalagi masa itu hukum Yahudi. Gak bisa. Kelaparan. Cuaca buruk. Perang dengan bangsa Aram. Mari kita baca cerita ini. 2 Raja-Raja 7. Mulai ayat 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Cuma 4, saudara. Mengapa kita duduk di sini sampai mati? Bayangin, ini udah nggak ada masa depan. Kok bisa timbul pikiran itu? Cuman 1 dari 4, 3 diem, yang 1 bilang, ngapain duduk di sini sampai mati? Saya jelasin sedikit, saudaraku. Pertanyaan ini untuk kita hari ini. Masih banyak di antara kita yang bertahan menghadapi situasi lalu seperti ini. Ya, ganti kata kusta. Apa yang kamu mau gak pakai buat hidup kamu? Tapi udah hina, yang paling hina, ya udah kusta. Masih hidup tapi sampah, kira-kira gitu. Baca dulu 2 Korintus 10, 12. Sebelum saya lanjutkan cerita ini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka. Dan membandingkan diri mereka sendiri. Lihat Paulus bilang gini, alangkah bodohnya mereka. Ya kan? Kamu dipuji, posisimu tinggi. Waktu lewat di penjara. Itu berita kan, kamu nonton semua. Berita. Satu yang lebih buruk dari kematian. Namanya takut, putus asa. Itu. Masih ada napas, tapi rasa sudah tidak berharga. Kamu sudah nggak tahu ada Yesus, tapi kamu nyanyi tentang kemenangan, kamu nyanyi tentang semuanya, tapi dia nggak jadi kenyataan dalam hidup kita. Saya mau kembali ke orang kusta tadi. Ini di perkemahan Aram. Mereka cuma bilang, ngapain kita duduk lalu mati aja? Yuk kita ke sana yuk. 2 Raja-Raja 7 ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Coba diartikan luas tentang zaman ini yang kita sedang hadapi. Terus bilang begini, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Nah, lihat. Normal kan, waras banget ini. Jadi sekarang, ini mereka aja berempat nih ngobrol. Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Kasarnya bunuh diri nih. Jika mereka membiarkan kita hidup, kan kata jika aja nggak pas itu kan. Jika mereka biarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, ya udah mati aja.
Tapi ada satu keputusan, saudara lihat itu. Aduh, ayat 6. Lanjutkan. Ayat 5. Dua raja-raja. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Wow. Terus gak ada orang di sana. Ayat 6. Lihat Tuhan masuk di sini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu. Dengar. Resapi. Lihat kalimatnya. Mendengar bunyi kereta. Mendengar. Ada keretanya enggak? Nah, mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ini kan analisa dia. Dia cuma dengar, ada kereta perang, ada enggak? Kupingnya aja. Terus ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Mereka nggak lihat, cuman dengar. Ketakutan datang di seluruh wilayah. Mereka kabur, tinggalin kemahnya. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu apa? Makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Balik lagi. Lalu datang mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jangankan emas, makan aja susah. Ini kusta, hina, terkutuk. Udah dah, gak ada harga. Kamu lihat gak bagaimana Tuhan terlibat dalam hidupnya? Wow. Terus 9. Ya? Bagaimana kamu bisa mengatakan Tuhan menolong kalau kamu sendiri gak pernah sulit? Kan omong kosong. Ini yang dimaksud dengan iman yang dimurnikan. Kamu gak kusta. Cuman kamu sudah menghukum. Kamu membatasi Tuhan. Karena kamu gak sekolah. Karena kamu cuman babu. Karena kamu Tuhan tukang cuci. Kamu membatasi dia. Kamu membatasi dia. Saya baru berkhotbah tuh. Masih belajar. Terus kita belajar, ada kelas-kelas pada tahun-tahun itu. Pertama kali Full Gospel Businessman International undang saya berkhotbah. Nah, kita harus kasih CV kita, Bapak, jadi masih di mobil nih. Bapak tamatan teologi mana ya? Itu saya mau turun rasanya dari mobil, nggak usah pelayanan. Diam, gitu. Oh, saya di ini Israel. Hah? Wih, hebat Pak. Padahal saya baru pulang dari Israel maksudnya.
Karena mereka mesti baca yang khotbah hari ini, Pendeta Kris Manusama belajar teologi di sini. Ini kan memang benar. Businessman internasional. Jadi saya nggak punya satu CV pun. Sekolahnya namanya apa tuh Pak? Akademi Penyerahan Total. Itu. Ya. Itu bagi dia tanya lagi, saya bilang stop, gue turun aja langsung. Sampai di depan, saya khotbah Yesaya pasal 6. Waktu saya altar call, yang nanya saya tadi, dia yang duluan maju bertobat. Gue tumpang tangan lama sama dia. Nah, itu manusiawinya kan? Nah, saudara. Ini yang saya mau cerita. Bayangin yang kusta tadi. Aduh. Nah, buat kita yang melayani, saudara. Kita yang Tuhan pakai. Mari. Jangan anggap diri kita lebih baik dari siapapun. Latih itu. Jadi Kristen tanpa tanda ajaib. Itu cuman Kristen intellectual exercise. Kamu cuman tambah-tambah pengetahuan aja. Jadi Kristen tanpa kuasa ajaib, tanpa tanda-tanda heran. Kamu sedang gagal. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengherankan, Tuhan yang penuh tanda ajaib. Kamu harus jadi Kristen yang disertai tanda-tanda. Harus. Itu nanti makna kebangkitannya. Kamu mesti ada tanda ajaib. Gelisah dong. Kenapa enggak ada tanda? Panggil tuh berkat. Adik saya sekolah gembala di Melbourne, udah 40 tahun. Saya waktu dia datang, saya bikinin dia jas, dia nangis. Dalam hati gue, gila, kenapa Bang? Istrinya bilang gini, Kris, kita selalu dapat yang dari orang kasih. Mereka gembala. Terus saya lihat dia. Dia bilang, lu tahu Kris, bahkan untuk makan, saya buka kulkas, saya panggil, gue minta steak. Gue minta, dia minta semua, masuk. Kayak orang gila, iya kayak orang gila. Dia buka lemari ya, gue minta jas 2, gue minta ini gue. Nah ini lu kasih gue nih, Chris, salah satu jawabannya. Memang mesti gila, tapi lu nggak gila, yang gila orang lain. Speak words. Tadi lihat, lu belum kusta kan? Tuhan bisa rubah pendengar tentara itu. Sampai mereka kabur tinggalin kemahnya. Lihat itu. Worship team, saya undang kalian masuk sini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tadi kamu dengar itu, sia-sialah kepercayaan kita. Ya, jadi kalau bisa Paskah ini bukan ibadah ritual, jangan. Waduh, lu WhatsApp kemana-mana, enggak. Waktu Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Tahu nggak apa itu? Pikulah kuk yang kupasang. Artinya gini, bukan kamu disuruh pikul, Yesus ikut dengan kamu pikul kuknya. Itu pikul kuk. Yang kupasang, jadi kamu di sini, Yesus di sebelah, pegang kuknya sama-sama. Yesus sedang mengundang kita. Saya pakai kata yang lalu saya khotbah. Waktu Yesus bilang gini, persembahkanlah hidupmu. Itu pikul kuk. Jadi waktu kamu persembahkan, Yesus sedang bilang gini, yuk kita berjalan bersama ke jalan yang saya siapkan untuk kamu. Itu. Waktu Yesus bilang pikul kuk yang kupasang, Yesus sedang bilang gini, apa yang menjadi beban kamu, apa yang jadi kebutuhan kamu, itu juga beban saya. Itu juga saya bisa ngerti itu. Gitu. Hebat gak?
Itu Yesus. Dia turun sederajat dengan kita. Tangkap makna Paskah ini. Supaya dia kuasa Paskah kebangkitan ada di dalam kamu. Kamu bisa berhasil di tempat kamu bekerja. Kamu berhasil dalam kamu memimpin perusahaan itu, pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu di luar, di pemerintah, di mana saja. Karena kamu punya Kristus di sini.